lulusan kita bisa menjadi apa saja. Jadi kalau kita kemudian fokus pada bahwa prodi ini akan menjadi bekerja sebagai ini, prodi AFI akan begini, yang berbeda dengan TP, berbeda dengan IAT, itu tidak bisa. Jadi itu cara-cara yang dilakukan Fakultas Usuluddin sebagai bagian dari strategi untuk mengembangkan ilmu Usuluddin ini agar senantiasa bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman yang selalu berubah. Persoalan apa yang mau dibawa Fakultas Usuluddin ini tidak ada perubahan antara dulu dan sekarang. Nah, kalau itu mahasiswa sekarang itu kan mengalami kecemasan kan. Kadang tuh misalkan mereka masuk untung gitu, tapi sudah underestimate dulu nih karena sih gimana ya? Ya itu yang saya sebut tadi itu. Jadi kalau yang seperti itu bukan hanya sekarang, dulu juga sama. Ada juga yang mahasiswa yang seperti itu. Meskipun mungkin yang sekarang lebih banyak. Ya, lebih banyak karena mahasiswanya lebih banyak. Nah, bisa jadi. Maka ya tidak seharusnya itu terjadi. Itu kan namanya orang belajar Usuluddin tapi tidak percaya dengan ilmu. Nah kalau sudah tidak percaya dengan ilmunya ya bagaimana dia mau berharap dengan ilmunya? Mau tidak percaya gitu. Ya, jadi ya naif kalau dia masih berharap dengan ilmunya. Kalau tidak percaya ya jangan berharap. Jadi kalau kita itu kan mengharapkan seseorang misalnya kan mengharapkan orang yang kita percaya. Kalau kepada orang yang tidak kita percaya masa kita berharap? Begitu logikanya termasuk ilmu kita ini. Jadi kalau kita itu percaya dengan ilmu kita ini, bahwa dengan ilmu yang kita pelajari ini kita akan terjamin, ya kita akan dapat. Kalau di ilmu itu sebenarnya kita mempelajari keilmuan yang murni pikiran gitu dan mungkin cukup dalam juga gitu. Nah kalau Bapak melihat bagaimana karakter mahasiswa sekarang, maksudnya dalam proses secara keilmuan gitu dengan karakter sekarang ada nggak perubahan gitu? Misalkan dulu mungkin mahasiswa itu memahami filsafat itu dari ini, tapi karena perubahan era gitu, adanya karakternya juga beda, akhirnya ada perspektif yang beda juga gitu secara keilmuan. Ya itu bagian hal yang wajar. Keraguan misalnya, ya dari dulu juga ada yang ragu. Ya wajar salah ada kita sebagai manusia itu kemudian ragu. Tapi keraguan itu jangan kemudian mempengaruhi integritas kita, semangat kita dalam menuntut ilmu. Jadi ragu boleh, ragu itu boleh. Tapi semangat jangan ditinggal. Belajar jangan ditinggal. Jadi kalau kita itu ragu kemudian kita tinggalkan, ya sudah. Masa sudah kita tinggal kok kita harapkan apanya gitu. Nah, kalau kita ragu tapi kemudian ya tapi tetap kita tetap memiliki optimisme karena kita percaya sama Allah gitu kan ya, sehingga kemudian kita tetap bersemangat belajar ilmu yang ada itu yang harus kita pelajari di program studi kita, di jurusan kita, di fakultas kita ya, kita akan dapatkan apa yang kita harap. Kan mungkin kita dihadapkan juga gitu dengan perkembangan zaman gitu sekarang ada mungkin industrialisasi teknologi makin maju, kemudian ada tantangan global, kemudian ada isu-isu sosial dan segala macam. Sebenarnya bagaimana sih agar hukum gitu, secara global itu tetap bisa relevan? Jadi begini, kita itu jangan berharap kemudian semua hal kita kuasai. Ya, masing-masing kan ada bidangnya sendiri. Kita ini bukan fakultas ilmu komputer yang kemudian kita mengharapkan bahwa Usuluddin juga lulusannya juga harus pandai ilmu komputer. Tidak. Jadi kita ini juga bukan fakultas hukum yang kemudian lulusan Usuluddin harus ahli hukum gitu kan. Nah, jadi kita juga bukan fakultas teknik gitu kan. Bukan. Jadi ya jangan kita harapkan begitu. Tapi kalau nanti pada saatnya kita diberikan tugas untuk itu oleh Allah, jadi kita siap menerima. Buktinya banyak alumni kita yang sukses dalam banyak bidang.
yang jadi bos bengkel juga ada, dia ahli perbengkelan gitu kan. Ya karena ya kalau dia harus mengerjakan ya dia belajar kan gitu. Apa susahnya belajar bengkel? Lebih susah belajar ilmu usuluddin. Jadi begitu. Jadi belajar apa bengkel sepeda motor itu 1-2 bulan sudah lebih dari cukup. Mau sampean dulu kalau sepeda motornya rusak, buka sebentar di apa namanya tutorial YouTube, selesai dulu. Sama bisa kerjakan itu sendiri. Nah, itu dalam sekejap itu. Jadi tidak susah. Nah, keterbukaan terhadap ilmu ini penting. Jadi ilmu usuluddin, alumni usuluddin harus terbuka dengan ilmu teknik itu. Jadi suatu saat dia mendapatkan tugas untuk itu dari Allah itu, ya, karena terpaksa kemudian dia bekerja di situ. Ya, dia harus mau belajar, dan itu udah butuh waktu lama. Ya termasuk teman-teman kita yang di perbankan, di kepolisian, dan sebagainya itu kan mereka belajarnya tiba-tiba kan, dan tidak perlu waktu lama kan. Tidak perlu waktu lama, tidak perlu 4 semester, 8 semester kan. Paling di kursus 1-2 bulan selesai. Nah, yang penting itu adalah semangat kepercayaan diri, penyerahan diri kita kepada Allah. Itu kuncinya, dan itu yang dicari di perusahaan manapun. Kalau soal keahlian mereka bisa didik. Nah, gampang tuh. Mendidik ahli perbankan itu tidak harus 1 tahun, tidak. 1-2 bulan selesai urusannya. Nah, jadi itu kenapa kemudian sekarang perusahaan-perusahaan lebih terbuka untuk menerima calon pekerjaannya. Jadi mahasiswa usuluddin harus kreatif gitu. Maksudnya kreatif itu misalnya melamar pekerjaan, itu jangan mencari pekerjaan jadi ke Kementerian Agama aja. Itu di perbankan pun menerima fakultas usuluddin, jangan dikira. Di perusahaan-perusahaan juga menerima secara terbuka siapapun, fresh graduate atau mereka kalau sudah masuk mereka akan didik. Jadi paling-paling nanti selasi psikologis kan, bidang itu yang dia kepercayaan diri, kemudian integritas, gitu kan, semangat, itu yang mereka seleksi. Saran tadi yang membedakan mungkin mahasiswa mungkin dengan fakultas-fakultas yang lain itu apa sih gitu? Ya saya kok tidak sejauh itu ya, tidak sejauh itu. Ya kalaupun kemudian ada beda karakter, itu kan karena dari segi inputnya dari awal itu memang sudah berbeda gitu. Maksud saya begini, jadi kalau usuluddin misalnya dengan mahasiswa FEBI misalnya kan inputnya sudah beda. Kalau mahasiswa usuluddin itu pada umumnya alumni pesantren alia dari kampung gitu kan, kalau dari FEBI kan berbeda, sehingga kemudian masing-masing itu sesuai dengan latar belakangnya itu ya berbeda karakternya, ya itu saja gitu. Jadi ya seperti berbedanya apa namanya orang pada umumnya gitu. Jadi kemudian mungkin juga sebagiannya itu mahasiswa usuluddin karena merasa bahwa dia itu diterima di usuluddin karena tidak diterima di yang tempat lain, sehingga kemudian kepercayaan dirinya kurang. Nah ini yang seharusnya dihilangkan. Pada saat kita sudah diterima di usuluddin ini berarti ini pilihan Allah. Nah, jadi ilmu Allah dan pilihan Allah. Jadi kalau itu bukan pilihan kita kan berarti pilihan Allah. Mungkin kita tidak diterima di sini, itu pilihan siapa? Orang tua kita juga tidak, tetangga kita apalagi, kita juga tidak. Sementara kita ada di sini, siapa yang milih? Allah. Saya dulu juga pilihan usuluddin, pilihan yang terakhir. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, keempat. Karena fakultasnya ada 4. Paling terakhir ya. Itu pun terpaksa karena harus milih keempat-empatnya, sehingga saya pilih usuluddin. Tapi kan saya setelah masuk kan saya percaya gitu kan dengan usuluddin. Saya percaya dengan pilihan Allah. Gini Pak, untuk apa sih gitu? Sebenarnya keistimewaan di hukum apa sih gitu? Supaya menjadi kayak untuk misalkan membawa kepercayaan diri gitu untuk mahasiswa yang kayak underestimate banget nih sama hukum. Ini jurusan apa ya? Jurusan akhirat kan bisa. Jadi kalau urusan itu ilmu usuluddin disebut ilmu akhirat, itu pernyataan yang benar sekali. Dan itu menunjukkan bahwa dia percaya diri. Karena walal akhiratu khairun. Nah, kan? Jadi yang akhirat itu lebih baik itu. Berarti usuluddin itu kan lebih baik dari yang lain.
Kalau yang lain itu ilmu dunia, gitu kan, usuluddin ilmu akhirat, berarti usuluddin itu lebih baik dibanding dengan yang lain. Nah, mau apa lagi? Mau pilih apa lagi dari yang lebih baik ini gitu? Mau pilih yang lebih buruk? Mungkin yang jadi kendala itu bagaimana kita survive gitu. Sebenarnya kan mungkin usuluddin juga bisa memberikan bekal gitu untuk bagaimana ya mahasiswa atau alumni itu tetap bisa membidangi segala bidang. Ya tidak mungkin lah kita kemudian membekali semua ilmu gitu, untuk mahasiswa kita. Ya kita itu kan sudah ada aturannya bahwa kita kurikulumnya harus sekian, gitu kan? Yang sesuai dengan basis keilmuan kita harus sekian SKS, itu kan sudah ada aturannya, sudah ada hukumnya gitu. Ya, hal yang ma'ruf itu sudah ada gitu. Jadi sudah kita ikuti saja. Kalau kita keluar dari itu justru menentang sunatullah. Nah, kalau kita menentang sunatullah itu, ya itu yang justru akan kecelakaan. Gitu. Optimis. Jadi mahasiswa Usuluddin.